Bab 280 Kak Valentino, tolong aku. Kamu mau apa? Pinjam uang untuk naik bus? Samantha mendelik ke arah Valentino. Fufut. Yang benar saja, apa uang untuk naik bus saja kalian tidak punya? Kalau begitu, aku berikan 2.000 padamu. Aku berikan 4.000. Kata seorang yang lain. Valentino tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia juga tidak memedulikan Samantha dan yang lainnya. Kamu boleh pergi, ucap Valentino kepada Marvin yang ketakutan. Kerusakan mobil Bentley ini tidak parah. Jika Marvin harus ganti rugi, Marvin masih sanggup. Apa? Marvin melongo, orang-orang di sekelilingnya juga melongo. Valentino malah menyuruh Marvin pergi. Apakah begini cara Valentino menyelesaikan masalah? Valentino, kamu bodoh, ya? Kenapa kamu membiarkan penjahat lari? Kamu ingin mencelakai Marvin? Kata Alan sambil menggertakkan gigi. Orang-orang mengangguk. Membiarkan penjahat pergi merupakan perbuatan kriminal. Terlebih lagi, belum tentu pemilik mobil Bentley ini terima. Jika Marvin kabur, si pemilik mobil pasti akan membuat perhitungan dengannya. Iya. Kamu kira kamu siapa? Apakah ini caramu untuk menyelesaikan masalah? Bisakah kamu tidak pamer kecerdasan di sini? Kata Samantha dengan dingin. Sementara itu, Marvin sudah sangat ketakutan. Dia bahkan tidak berniat memikirkan kenapa Valentino menyuruhnya pergi begitu saja. Valentino mengernyitkan alis. Awalnya dia ingin menyuruh mereka semua pergi agar dirinya bisa masuk ke dalam mobil. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak mau. Kenapa mereka tidak dapat mengerti kebaikan orang lain? Bagaimana menurutmu? Valentino menoleh ke arah Jenny. Jenny terdiam sebentar, lalu menjawab. Kita teman satu sekolah, biarkan mereka pergi. Valentino mengangguk, lalu berkata pada teman-temannya. Aku kenal dengan pemilik mobil Bentley ini. Kalian bisa pergi, aku akan bicara dengannya. Saat mendengar perkataan ini, Alan dan yang lainnya melongo. Valentino bilang dia kenal dengan pemilik mobil ini. Dia bercanda. Orang yang memiliki mobil semewah ini pasti kaya raya. Valentino kenal dengan si pemilik mobil yang kaya raya dan akan bicara dengannya. Jangankan Alan dan teman-teman lain, Feli saja tidak percaya. Lagi pula, kata kaya raya jauh dari kamus mereka. Mereka yang mendengar perkataan Valentino terkejut. Apalagi Marvin, dia melihat Valentino dengan tatapan penuh harap serta wajah antusias. Jika Valentino mau membantu Marvin bicara dengan pemilik mobil ini, dia tidak perlu bayar ganti rugi. Pemikiran ini membuat Marvin ingin berlutut di hadapan Valentino. Bukan, Kak Valentino. Tolong selamatkan aku mohon. Ucap Marvin seraya mendekati Valentino. Marvin, kamu sudah gila. Kamu percaya dengan kata-katanya? Tanya Alan sambil menggertakkan gigi. Alan tidak tahan melihat anak buahnya memanggil Valentino dengan sebutan Kak. Marvin menghentikan langkahnya dan baru mulai tersadar setelah mendengar perkataan Alan. Benar juga, kenapa aku begitu percaya pada perkataan Valentino? Jika dia benar-benar mengenal orang kaya itu, kenapa dia pulang dengan bus? Bukankah dia bisa meminta orang itu mengantarnya dengan mobil? Harapan Marvin langsung musnah. Kamu kira kami bodoh? Kalau aku bilang aku mengenal pemilik Maple Rain Real Estate, apakah kalian mempercayainya? Ejek Samantha. Benar. Siapapun bisa membual. Aku juga bisa bilang pemilik mobil Bentley adalah pamanku. Hah? Ucap seorang anak muda sambil tertawa keras. Jenny tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Valentino. Valentino, benarkah kamu mengenal pemilik mobil Bentley? Kalau memang demikian, panggil orang itu agar kami berjumpa dengannya. Kata Alan sambil tersenyum dingin. Valentino hanya menatap Alan dan tidak bermaksud untuk bergerak menghubungi si pemilik mobil. Kenapa? Tidak mau? Atau tidak tahu nomor teleponnya? Kemari, aku akan membacakannya untukmu. Biar aku lihat dulu apakah ada nomor telepon bengkel di sini. Ejek seorang pemuda. Aku tidak perlu memanggil pemilik mobil ini. Jawab Valentino. Karena kamu tidak mengenalnya? Ejek Alan. Karena akulah pemilik mobil ini. Jawab Valentino. Alan tertegun, lalu tertawa keras. Valentino, kamu kebanyakan minum. Ya? Sepertinya kamu mabuk. Kenapa kamu tidak sekalian mengatakan Hotel Four Seasons ini adalah milikmu? Atau kamu adalah pemilik Maple Rain Real Estate, perusahaan terbesar di kota Neo? Kata Alan sambil tertawa. Tidak hanya Alan, Marvin dan yang lainnya juga ikut tertawa, kecuali Jenny dan Feli. Mereka seakan mendengar lelucon paling konyol di dunia, yaitu Valentino yang menyebut dirinya sebagai pemilik mobil Bentley Malsen. Mobil panjang seharga 12 miliar itu milik Valentino Wijaya. Mana Alan percaya? Cat. Di antara gelak tawa Alan dan anak buahnya, tiba-tiba lampu mobil Bentley Malsen berkedip 2 kali disertai suara alarm mobil. Tawa orang-orang lenyap. Perkataan yang mengejek Valentino juga terhenti. Mobil itu menyala. Pemilik mobil, apakah pemilik mobil sudah datang? Mereka berpaling, mencari-cari si pemilik mobil. Marvin seperti disengat listrik, dengan susah payah dia menggerakkan kepalanya untuk mencari keberadaan pemilik mobil itu. Hatinya bertekad untuk berlutut, memohon ampun di hadapan orang tersebut. Akan tetapi, setelah melihat ke sana kemari, mereka tidak melihat kemunculan orang lain. Alan, kamu polos sekali. Tahukah kamu kenapa Mario begitu sungkan terhadapku?
Tahukah kamu kenapa dia bisa ditekan olehku hingga tidak mampu mengangkat kepalanya? Valentino melihat Ellen dengan tatapan rasa kasihan. Tanpa menunggu jawaban Ellen, Valentino berjalan ke arah mobil Bentley itu di hadapan semua orang. Jenny tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik tangan Feli untuk mengikuti Valentino. Kenapa, Jenny? Tanya Feli bingung. Bukankah Valentino menyuruhmu untuk ikut dengan kami? Bisik Jenny sambil terus menarik tangan Feli. Tak, tapi stasiun bus bukan di sana. Ucap Feli bingung. Tidak perlu naik bus, kata Jenny sambil terus menarik tangan Feli untuk mengikuti Valentino. Melihat Valentino berjalan ke arah mobil Bentley, Ellen dan yang lainnya tidak sempat memikirkan perkataan Valentino yang sebelumnya. Kamu mau apa, Valentino? Tanya Ellen sambil tersenyum dingin. Untuk menunjukkan padamu bahwa aku pemilik mobil. Jawab Valentino sambil memegang gagang pintu mobil. Kamu? Ellen melongo, lalu tertawa. Pura-pura. Silakan lanjutkan sandiwaranya. Kalau kamu memang pemilik Bentley Malsen ini, aku akan memanggilmu kakek. Tapi aku tidak ingin punya cucu sepertimu. Valentino mengeluarkan kunci mobil dan menekannya. Silakan memindai sidik jari Anda. Di saat bersamaan, pegangan pintu bagian kemudi tiba-tiba bergerak dan membuka sebuah lubang. Rupanya, itu adalah lubang fingerprint. Lubang tersebut memancarkan cahaya biru. Semua yang melihatnya tertegun. Mata mereka terbelalak melihat gerak-gerik Valentino. Bab 281 pemilik Bentley mengejutkan semua orang. Kunci yang ada di tangan Valentino. Pada saat ini, jantung semua orang sedang berdegup kencang. Sementara mulut Marvin sedang ternganga lebar dan matanya terbelalak lebar. Saat ini dia sedang berdiri di samping Bentley, jadi bisa melihatnya lebih jelas kalau kunci yang ada di tangan Valentino adalah kunci mobil Bentley Malsen. Di bawah pandangan semua orang, Valentino mengulurkan tangannya dengan pelan, lalu meletakkan jarinya di pemindai sidik jari. Sidik jari berhasil dipindai. Halo, Tuan. Suara robot wanita terdengar dari dalam mobil, kemudian pintu mobil terbuka secara otomatis. Melihat kejadian ini, semuanya kembali termangu. Ternyata Valentino sungguh bisa membuka pintu mobil ini. Ternyata Valentino adalah pemilik Bentley ini. Valentino berjalan masuk ke mobilnya, lalu pintunya kembali tertutup secara otomatis. Setelah itu, jendela mobilnya pun diturunkan. Naiklah, ucap Valentino kepada Jenny dan Feli. Kini Feli sungguh tercengang dan sangat bengong. Pada akhirnya, Jenny yang menariknya naik mobil. Barulah dia naik. Feli merasa seperti sedang bermimpi ketika duduk di dalam mobil semewah ini. Mobil yang harganya belasan miliar ini ternyata milik Valentino. Sedangkan orang-orang yang ada di luar mobil juga tampak kaget dan tercengang. Terutama Samantha dan Ellen. Ulukan dan sindiran yang mereka lontarkan kepada Valentino tadi, kini telah menjadi pisau yang menusuk hati mereka berdua. Pisau itu malah lebih mirip tamparan keras yang menampar wajah mereka. Sedangkan orang lain hanya termangu di tempat. Hingga Valentino memanaskan mobil dan menekan klakson, orang-orang yang berdiri di depan mobil baru tersadar dari lamunan mereka. Setelah itu, semuanya tanpa ragu memberi jalan untuk Valentino. Karena kamu adalah teman Jenny, aku tidak akan menyuruhmu memperbaiki mobilku, tapi kalau kamu pintar, seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Valentino menatap Marvin dengan datar. Iya. Terima kasih, Kak Valentino. Terima kasih, Kak. Marvin terus menganggukkan kepalanya. Marvin sungguh berterima kasih kepada Valentino. Kalau Valentino ingin mempermasalahkan hal ini, maka dia pasti tidak akan sanggup membayarnya. Valentino pun lanjut mengemudi dan melewati orang-orang itu. Banyak orang yang menundukkan kepala mereka, seolah takut kalau Valentino akan mengenali mereka. Kalau sampai Valentino dendam terhadap mereka, mereka pasti akan mati mengenaskan. Sedangkan banyak wanita yang menatap Valentino dengan berbinar-binar. Sebelumnya, Valentino adalah sampah bagi mereka, sedangkan sekarang, Valentino adalah putra konglomerat hebat yang mereka kagumi. Putra konglomerat seperti Ellen, bahkan tidak pantas bekerja sebagai pembantu Valentino. Kalau saja bisa memiliki sedikit hubungan dengan Valentino. Beberapa wanita itu semakin bersemangat ketika memikirkan hal ini. Saat melihat sisi samping wajah Valentino, mereka merasa dia sangat tampan dan ingin melemparkan diri mereka ke pelukan Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Dia segera menginjak pedal gas, Bentley Malsen itu sontak melaju cepat dari hadapan semua orang bagaikan seekor cita hitam. Hanya dalam beberapa detik, semua orang yang ada di sana hanya bisa melihat lampu belakang mobil Valentino. Semuanya hanya diam di tempat dalam waktu yang cukup lama. Setiap orang yang ada di sana terus memikirkan kejadian tadi. Semakin dipikir, mereka semakin tercengang. Tampaknya, Valentino tidak sesederhana yang dikatakan Ellen. Mobil yang dikendarai Valentino adalah Bentley Malsen. Kalaupun Valentino hanya mengandalkan istrinya, maka itu berarti keluarga Kusumala yang membelikan mobil semewah ini untuknya. Hanya Ellen yang raut wajahnya tampak sangat masam. Dia juga menggertakkan giginya dengan keras. Tangannya terus terkepal erat, lalu dibuka. Dia sedang berusaha meredam amarah yang ada di hatinya. Astaga! Valentino tampan sekali. Kalian lihat tidak? Ucap seorang wanita berambut panjang. Ya, tampan sekali dan sangat kaya. Tapi kudengar Valentino adalah kakak iparnya Jenny, sayangnya dia sudah menikah. Memangnya kenapa kalau sudah menikah?
Kalau aku bisa bersama orang sekaya dirinya, jadi selingkuhannya pun aku bersedia. Mendengar ucapan beberapa wanita itu, Samantha hanya diam saja. Akan tetapi dia juga setuju, kalau saja dia punya kesempatan seperti itu, dia juga bersedia menjadi selingkuhan Valentino. Setelah itu, mereka membahas kejadian tadi sambil meninggalkan Hotel Four Seasons. Mereka sudah tidak berniat untuk bersenang-senang lagi setelah mengalami kejadian seperti itu. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ellen menggertakkan giginya. Karena Valentino, hari ini Ellen telah mempermalukan diri sendiri, ditambah lagi dia baru dihajar oleh Mario. Bagaimana mungkin hal ini dibiarkan begitu saja? Kak Ellen, Valentino seharusnya bukan orang sembarangan. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Tanya Marvin dengan hati-hati setelah diam sejenak. Valentino tidak menyuruhmu ganti rugi, jadi kamu sangat berterima kasih padanya, ya? Ellen menatap Marvin dengan dingin. Marvin segera menunduk dan tidak berani mengatakan apapun. Namun, Marvin tetap sangat berterima kasih pada Valentino. Kalau bukan karena Valentino, dia harus bangkrut baru bisa mengganti rugi Bentley tadi. Di dalam Bentley, Valentino hanya menyetir dalam diam, sementara Feli dan Jenny duduk di kursi belakang. Feli dari tadi diam-diam melirik Valentino. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani membuka mulutnya. Jenny, sebenarnya, kakak iparmu itu siapa? Pada akhirnya Feli sudah tidak tahan lagi dan bertanya pada Jenny sambil berbisik di telinganya. Aku juga tidak tahu. Jenny diam sebentar, lalu menjawab dengan jujur. Sebelumnya Jenny masih bisa menebak-nebak sedikit tentang Valentino, tapi sekarang dia sama sekali tidak bisa. Setelah masalah hari ini, Jenny sungguh tidak bisa menebak Valentino. Tidak perlu membahas Cindy yang merupakan putri dari keluarga cendana, bahkan Mario, tuan muda dari grup laki yang menduduki posisi 10 besar di kota Neo, pun bersikap segan terhadap Valentino. Meski Mario terus mengatakan bahwa semua itu demi Jenny, tapi Jenny tahu kalau dirinya masih belum sehebat itu. Bisa dibilang dia dan Mario tidak pernah berbicara sebelumnya. Awalnya Jenny mengira dia sudah lumayan berhasil menebak Valentino, kini dia tiba-tiba tersadar bahwa Valentino semakin misterius. Setelah mengantar Feli pulang, Jenny pun menanyakan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Valentino, sebenarnya apa hubunganmu dengan Hendrik dari Maple Rain Relaxed? Jenny sedang menatap spion belakang mobil untuk mengamati ekspresi Valentino. Teman, hubungan kami lumayan akrab. Jawab Valentino dengan nada datar. Mario dan Kak Cindy sangat sungkan padamu juga karena Hendrik. Tanya Jenny lagi. Ya, jawab Valentino. Jenny menatap Valentino dengan penuh curiga, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Robert pernah memberitahu Jenny kalau Valentino dan Hendrik sedang bekerja sama demi merebut bisnis keluarga Kusuma. Mendengar hal itu, Jenny juga setengah percaya, setengah curiga. Namun, semua itu harus dilihat dari gerak-gerik Valentino. Kalau Valentino menunjukkan bahwa dia ingin merebut grup Kusuma, maka Jenny akan menjadi orang pertama yang menolaknya. Di rumah Mario. Sesampainya di rumah, Mario melaporkan kejadian hari ini dengan rinci kepada ayahnya, Andreas Laki. Bab 282 Harimau Ganas yang tersembunyi. Tampaknya, perubahan yang dialami geng Black Tiger dan grup Kingston ada hubungannya dengan Valentino. Tapi itu adalah grup Kingston, kekuatan sehebat apa yang bisa melakukan hal ini? Andreas menghela napas panjang. Hanya orang sepertinya yang sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis di kota Neo baru tahu seberapa mengerikan grup Kingston itu. Ketika grup Kingston masih dalam masa kejayaannya, mereka adalah salah satu perusahaan besar yang memasuki 10 besar di kota Neo. Grace pun menjalani hari-hari dengan senang. Dia juga memiliki banyak koneksi di kota Neo, bahkan Maple Rain Real Estate juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Siapa yang bisa menyangka, hanya dalam waktu satu malam bisa terjadi perubahan sebesar itu. Grace lebih tidak menyangka, bisnis yang telah dia bangun selama hidupnya, ternyata dihancurkan oleh putranya sendiri, Ryan Kingston. Sedangkan hal itu telah membuktikan kehebatan Valentino. Ya, Valentino sungguh misterius, identitasnya pasti tidak sesederhana itu. Ucap Mario sambil mengangguk setuju. Pebisnis mengejar keuntungan dan pejabat mengejar kekuasaan. Sementara ada tipe lain yang tidak mengejar ketenaran dan keuntungan, tapi bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah. Ayah dan Rhys adalah pebisnis yang mengejar keuntungan. Karena kami berpikir begitu ada uang, maka mereka bisa memiliki segalanya. Padahal, di hadapan kekuatan yang sebenarnya, uang bukanlah apa-apa. Andreas kembali menghela napas panjang. Ketika tiba di posisi seperti ini, dia juga mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Ada banyak kekuatan yang disembunyikan. Biasanya tidak akan diperlihatkan ke publik, tapi begitu ada sesuatu, kekuatan tersebut bisa menghancurkan kekuatan yang bisa terlihat jelas oleh publik. Valentino adalah seekor harimau ganas yang tersembunyi di kota Neo. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Mario. Yang kamu lakukan hari ini sudah benar. Kita harus mencari kesempatan sebanyak mungkin untuk menunjukkan ketulusan pada Valentino. Valentino memegang kekuasaan, tapi dia bisa terus diam dan tidak sombong. Dia melakukan sesuatu dengan sangat rendah hati, kelak pasti bisa memiliki pencapaian besar. Seluruh kota Neo pasti bisa berada di bawah kendali Valentino. Ayah juga menebak kalau tujuannya tidak akan sesederhana itu. Kalau grup laki ingin terus bertahan, kita harus bergantung pada Valentino. Mata Andreas tampak berbinar sambil menganalisis situasi saat ini. Mario juga terus mengangguk, dia sepemikiran dengan ayahnya. Besok, kamu pergi menyiapkan hadiah dan mewakili ayah untuk memberikannya kepada Tuan Valentino.
Kurasa dia pasti mengerti dengan maksud ayah. Ingat, hadiahnya harus bernilai. Pesan Andreas. Baik, jawab Mario tanpa ragu. Malam hari, di rumah Angel. Selesai makan malam, Valentino duduk di sofa sambil mengirim pesan kepada Danu. Danu setiap hari akan melapor kondisi pekerjaan kepada Valentino. Rencana meteor sedang dijalankan dengan lancar. Sementara Jenny segera beres-beres, lalu kembali ke kamarnya dan bersiap untuk melakukan siaran langsung. Valentino yang berada di ruang tamu bisa mendengar Jenny sedang menceritakan kembali acara reuni tadi kepada pengunjung siaran langsung. Beberapa saat kemudian, Angel yang sedang mengenakan baju tidur berwarna biru muda pun keluar dari kamar. Valentino menyimpan ponselnya, kemudian menatap Angel sembari tersenyum. Ekspresi wajah Angel tampak sangat serius, seperti ada masalah yang sedang mengganggu pikirannya. Valentino, Jenny sudah menceritakan masalah reuni tadi kepadaku. Ucap Angel dengan terus terang. Valentino mengangguk tanpa mengatakan apapun. Dia tahu kalau masih ada yang ingin dikatakan Angel. Kamu kenal dengan Cindy, bahkan kenal dengan Mario? Tanya Angel sambil mengernyit. Mereka yang mengenaliku. Jawab Valentino setelah diam sesaat. Lalu, bagaimana mereka bisa mengenalimu? Hanya karena kamu kenal dengan Hendrik. Selesai bicara, Angel kembali bertanya tanpa menunggu jawaban dari Valentino. Oh ya, aku sudah membicarakan hal itu dengan ibu. Saat aku diculik Ryan, Riz pernah datang ketika aku sedang tidak sadarkan diri, kan? Sementara Riz berlutut minta maaf padamu. Begitu mengungkit hal itu, Angel seperti sedang bermimpi. Ketika Mary menceritakan kejadian itu padanya, Angel seketika termangu. Perusahaan Riz berada di peringkat 10 besar di kota Neo. Belum lagi dengan aset pribadinya, Riz berhasil menduduki peringkat 10 besar sebagai orang terkaya di kota Neo. Bagaimana mungkin orang sehebat itu bisa berlutut untuk minta maaf pada Valentino? Valentino, siapa sebenarnya dirimu? Meski pertanyaan ini sudah dilontarkan oleh Angel beberapa kali, kini dia tidak tahan untuk bertanya lagi. Riz berlutut untuk meminta maaf padaku karena Rain berada di tanganku. Dia hanya mencemaskan keselamatan Rain. Jawab Valentino setelah tertegun sejenak. Lalu, bagaimana dengan Rain? Tanya Angel langsung. Sudah mati. Jawab Valentino dengan datar sambil menatap Angel. Apa? Angel seketika membelalakan matanya dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Rain Kingston, sudah mati. Kamu membunuh Rain? Angel sangat terkejut. Valentino, membunuh seseorang. Aku akan melenyapkan semua orang yang berani melakukan hal itu padamu. Tidak peduli siapapun dia. Ekspresi Valentino tampak tenang, tapi nada bicaranya sangat tegas dan serius. Angel terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya tersadar kembali. Angel merasa perbuatan Valentino agak berlebihan, tapi di sisi lain, dia sangat tersentuh dengan ucapan Valentino. Lalu bagaimana dengan grup Kingston? Apa itu ada hubungannya denganmu juga? Tanya Angel. Iya, aku memberitahu Hendrik tentang hal itu. Jawab Valentino sambil mengangguk. Angel menghela napas dalam. Ternyata memang Valentino yang melakukan beberapa hal itu. Angel tidak tahu perasaan apa yang sedang dia rasakan saat ini. Dia hanya merasa pikirannya sangat kalut dan juga sangat kaget dengan tindakan Valentino. Akan tetapi, di sisi lain, semua hal yang dilakukan Valentino ini demi dirinya, jadi Angel sangat terharu. Apa maksudmu? Sebenarnya apa salahku? Pada saat ini, mereka bisa mendengar teriakan penuh amarah dari kamar Jenny. Suaranya juga cukup besar. Angel dan Valentino menoleh pada saat bersamaan, keduanya menatap ke arah kamar. Mereka melihat Jenny sedang membuat siaran langsung di komputernya. Di layar komputer ada 2 ruangan siaran langsung dan ada seorang host wanita. Tampaknya Jenny bertengkar dengan seseorang lagi. Biar kulihat. Angel bangkit dari sofa. Sebelum pergi, Angel berkata, Valentino, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, aku akan percaya padamu. Tapi aku harap kamu juga jangan mengecewakanku. Selesai bicara, Angel langsung berjalan menuju kamar. Valentino agak tidak mengerti dengan ucapan Angel, tapi alasan yang bisa dia pikirkan adalah, pasti ada orang yang mengatakan sesuatu tentang dirinya di hadapan Angel. Namun, Valentino tulus terhadap Angel dan tidak pernah berniat untuk mencelakainya. Jadi Valentino tidak merasa dirinya bersalah. Di dalam kamar, Jenny sedang menatap layar komputer dengan marah dan cemberut. Aku tidak punya dendam denganmu, kan? Saat itu kamu yang kalah dalam pertandingan, tapi kini kamu malah menyuruh penggemarmu untuk memarahiku? Host yang sedang menggabungkan ruangan siarannya dengan Jenny adalah Gigi, host yang saat itu kalah dalam pertandingannya dengan Jenny. Makanya hari ini aku mencarimu untuk bertanding lagi. Coba kamu panggil penggemarmu itu. Cibir Gigi dengan dingin. Ada apa, Jenny? Tanya Angel yang mencemaskan Jenny. Ha? Datang lagi wanita jelek lain. Kalian kakak beradik sungguh jelek. Begitu melihat wajah Angel, Gigi tertegun sejenak sebelum memarahi Angel dengan cemburu. Bab 283 siapapun tidak boleh melukai kalian. Kamu yang jelek, kakakku lebih cantik daripada kamu 100 kali lipat. Jenny semakin marah setelah mendengar ucapan Gigi. Itu hanya pendapatmu, kalau kamu lebih cantik dariku, mengapa kamu tidak bisa terkenal sepertiku? Mengapa penggemar laki-lakiku lebih banyak daripada punyamu? Kamu bahkan sampai memanggil kakakmu kemari, dasar 2 wanita jelek. Jawab Gigi dengan sinis. Setelah kalah dalam pertandingan melawan Jenny kemarin,
ruang siaran langsung Gigi juga telah diblokir. Gigi pun mencari bantuan dari banyak koneksi. Akhirnya ruang siaran langsungnya bisa dipakai lagi. Semenjak masalah itu, Gigi telah memendam amarahnya terhadap Jenny. Sehingga begitu akunnya bisa dipakai lagi, Gigi langsung mencari masalah dengan Jenny. Jenny, tidak perlu hiraukan dia. Tutup saja, pinta Angel sambil mengernyit. Hah? Takut, ya? Apakah penggemarmu yang saat itu sedang tidak ada di sini? Atau kamu sudah bertemu dengannya, tapi dia kabur setelah melihat wajahmu yang jelek itu? Gigi tertawa terbahak-bahak. Amarah Jenny seketika memuncak, dia pun berkata dengan marah. Aku ingin kamu meminta maaf pada kakakku. Masalah kita berdua tidak ada hubungannya dengan kakakku. Para penggemar yang ada di ruang siaran langsung juga ikut membela Angel. Bagaimanapun, Angel bukan host siaran langsung, masalah antara Gigi dan Jenny tidak seharusnya dikaitkan pada Angel. Minta maaf? Kalahkan aku dulu baru kita bicarakan lagi. Olok Gigi. Sedangkan para penggemar Gigi juga ikut bersorak. Yang di sana adalah kumpulan idiot. Hostnya idiot, penggemarnya juga idiot, bahkan kakaknya host juga idiot. Hari ini Kak Gigi bertambah 3 penggemar kayak lagi. Mana mungkin Kak Gigi takut pada mereka? Kurangnya omong kosongmu. Kalau kamu kalah, kamu harus mengakui kalau kamu itu jelek. Raut wajah Jenny semakin masam setelah melihat kondisi ruang siaran langsung miliknya. Selain Tino seorang, Jenny sama sekali tidak punya penggemar kayak lagi. Sekarang Tino juga sedang tidak ada di sini, ditambah lagi Jenny juga tidak mempunyai kontaknya. Siapa yang bisa membantu Jenny bertanding? Kamu mau terima pertandingan hari ini atau tidak? Kalau kamu menyerah, kamu hanya perlu mengakui kalau kamu jelek. Kalau kamu kalah dalam pertandingan, maka kamu dan kakakmu harus mengakui kalau kalian itu jelek. Hah? Melihat Jenny yang terdiam, nada bicara Gigi menjadi semakin angkuh. Angel mengernyit, lalu bertanya dengan suara kecil. Jenny, bukannya kamu bilang ada entah siapa itu? Kak Tino, ya? Yang bisa membantumu menang pertandingan? Angel tidak terlalu memahami hal ini. Dia hanya tahu kalau si Tino itu sangat hebat. Yang penting setiap kali Jenny mengungkit nama Kak Tino itu, wajahnya pasti penuh dengan rasa kagum. Tapi, sekarang dia tidak ada di sini. Jawab Jenny sambil menghela napas. Jangan-jangan, hari ini Jenny akan diolok terus oleh Gigi. Bagaimanapun, siaran langsung bergantung pada ketenaran host dan hadiah yang diberikan penggemar. Siapa yang lebih tenar, siapa yang mendapat hadiah lebih banyak, maka orang itulah yang lebih hebat. Akan tetapi, Tino juga bukan seorang peramal, bagaimana dia bisa tahu dengan keadaan sekarang. Meski Kak Tino ingin membantu kita, dia juga tidak tahu masalah yang kita hadapi sekarang. Ucap Jenny sambil menghela napas. Banyak penggemar Jenny juga ikut menghela napas. Mereka ingin membantu Jenny, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Dulu Jenny hanya memiliki beberapa ribu penggemar, setelah dibantu Tino, penggemarnya menjadi semakin banyak hingga mencapai beberapa puluh ribu orang. Di antara beberapa puluh ribu penggemarnya, mungkin hanya ada beberapa penggemar yang agak kaya. Tapi kalau penggemar yang sungguh kaya, Jenny tidak memilikinya. Sementara hari ini, Gigi datang dengan penuh persiapan, kalau Jenny berani bertanding dengannya, Jenny pasti akan kalah. Pada saat ini, ruang siaran langsung Jenny tiba-tiba muncul suatu berita. Tino dengan akun KSR tertinggi telah memasuki ruang siaran langsung. Pengumuman itu diikuti oleh animasi yang membuat orang tercengang. Tino dengan akun KSR tertinggi telah memasuki ruang siaran langsung. Pada saat ini, para penggemar Jenny sontak bersorak di dalam ruang siaran langsungnya. Selamat datang KSR Tino! Selamat datang KSR Tino! Semuanya sontak bersemangat. Jenny sangat senang ketika melihat Tino masuk ke siaran langsungnya. Selamat datang, Kak Tino! Selamat datang, Kak Tino! Sahut Jenny dengan gembira. Kamu berani terima tidak? Kalau tidak berani, silakan akui kalau kamu dan kakakmu itu jelek. Kalau tidak, dengan penggemarku yang sebanyak ini, kami akan terus memarahimu setiap hari hingga kamu tidak bisa siaran langsung lagi. Ancam Gigi sekali lagi. Di ruang tamu, Valentino yang baru masuk ruang siaran langsung juga telah mendengar perkataan itu. Dia seketika mengernyitkan dahinya. Berani-beraninya si Gigi ini memarahi Jenny dan bahkan menarik Angel juga. Tampaknya serangan waktu itu masih belum cukup keras. Valentino hanya tersenyum dingin. Orang yang berani memarahi Angel tidak pernah mempunyai akhir yang bagus. Kalau ini di dunia nyata, Valentino akan menggunakan cara nyata untuk menghadapi Gigi. Sedangkan di platform ini, Valentino akan menghadapinya sesuai dengan aturan platform ini. Tino, minta maaf pada mereka. Pada saat ini, Gigi baru sadar kalau Valentino telah masuk ke dalam ruang siaran langsung, tapi dia sama sekali tidak peduli. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu menyuruhku untuk minta maaf. Apa kamu sungguh merasa dirimu sangat hebat karena telah memberi hadiah 2 miliar? Aku tidak kekurangan penggemar kaya, jadi kalian sebenarnya berani menerima tantanganku atau tidak? Cibir Gigi, ekspresinya tampak sangat merendahkan orang. Kak Tino, apa tantangannya mau diterima? Jenny sedang meminta pendapat Tino. Bagaimanapun, kalau Tino tidak melakukan apapun, pertandingan itu tidak ada artinya. Jenny sudah pasti akan kalah. Jadi, inti dari pertandingan ini masih tetap berpusat pada Valentino. Tino, terima saja. Jenny segera menerima tantangan Gigi dan memulai pertandingannya. Ingat, kalau kamu kalah, kalian berdua harus mengakui kalau diri kalian itu jelek.
Gigi tidak lupa untuk mengingatkan Jenny. Tino, aku hanya memberimu satu kesempatan. Apa kamu yakin mau bertanding? Kalau kamu kalah, aku akan membuatmu dari platform ini. Gigi tertegun sejenak, lalu tertawa sinis dan berkata, biarkan aku melihat kemampuanmu hari ini. Selesai berkata, pertandingan mereka sudah dimulai. Pertandingannya tetap berlangsung selama 5 menit. Di pihak Gigi, begitu pertandingannya dimulai, jumlah hadiahnya sudah mencapai puluhan juta. Sementara Jenny baru saja menembus angka 1 juta. Raja Arik memberi Gigi sebuah roket super. Aku sungguh bukan konglomerat memberi Gigi 5 roket super. Setelah itu, hadiah untuk Gigi mulai bertebaran di ruang siaran langsungnya. Jumlah hadiahnya juga terus meningkat. Jenny, aku pergi istirahat dulu. Angel jelas-jelas sedang marah. Bagaimanapun, ucapan Gigi sudah sangat keterlaluan. Tino, biarkan kakakmu duduk di samping. Aku akan membuat Gigi minta maaf pada kalian. Perkataan Valentino sungguh serius dan membuat jantung Jenny tersentak. Kak, jangan pergi dulu. Kata Kak Tino, dia akan membantu kita membalas dendam. Jenny segera menarik Angel agar Angel tetap duduk di samping. Mendengar ucapan Jenny, Angel tertegun sesaat dan tidak bisa menolak permintaan Jenny. Jadi dia pun duduk di samping Jenny dengan diam. Angel sedang berpikir, host yang bernama Gigi ini datang dengan penuh persiapan. Apa Tino bisa menghadapinya seorang diri? Tino, ada aku. Tidak akan ada orang yang bisa melukai kalian. Begitu melihat perkataan Tino, jantung Angel seketika tersentak. Dia mendadak merasa familiar dengan si Tino ini. Angel sangat penasaran siapa sesungguhnya Tino itu. Kenapa kata-katanya sangat mirip dengan gaya bicara Valentino? Membantu kalian membalas dendam. Aku jadi penasaran bagaimana kalian membalas dendam ini. Olok Gigi lagi. Setelah itu, jumlah hadiah di ruang siaran langsungnya sudah mencapai 600 juta. Gigi memang datang dengan persiapan, jumlah hadiahnya terus meningkat dan membuat Gigi sangat percaya diri. Tino, seperti biasa, aku akan membiarkan kalian memberi hadiah selama 4 menit.